Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kemudian kami akan melakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus berikan pengertian kepada kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saya sambung di ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini, The Chosen One. Kita akan melihat bagaimana rencana Allah harus digenapi. Dan Allah memilih seorang Maria. Dan di ayat yang sudah kita baca tadi di Lukas pasal yang pertama ayat 28 dan ayat 30 di sana ada kalimat yang berkata bahwa ayat 28, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang karunia, berbicara tentang kasih karunia, itu adalah pemberian Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan siapapun yang akan dipilih, siapapun yang akan dipakai oleh Allah untuk melakukan kehendaknya, untuk menggenapi rencananya. Saat ini kita akan melihat salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Maria. Kalau kita perhatikan di Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38, di sana menceritakan bahwa ini adalah peristiwa tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Intinya bahwa di perikop ini menceritakan tentang peristiwa ketika malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar kepada Maria bahwa Maria ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, yang harus dinamakan Yesus. Di ayat-ayat itu dikatakan bahwa sebab Yesus, ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu bisa baca di perikop itu. Dan dari peristiwa ini kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa Tuhan memilih. Yang terpilih saat ini adalah Maria. Seperti sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, di sana dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Di sini saya mau menyampaikan bersama-sama, mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa yang terpilih, Allah memilih Maria, seorang perawan, seorang muda seperti yang dinubuatkan di kitab Yesaya ini. Dan itu tergenapi. Melihat sosok Maria dari Lukas pasal yang pertama ayat 26, saya bacakan, "Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret." Nazaret ini adalah tempat yang tidak terkenal atau pada waktu itu belum terkenal karena belum ada peristiwa kelahiran Yesus. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi di Nazaret, pada waktu itu belum seterkenal setelah Yesus lahir. Tetapi kita lihat di sana bahwa Nazaret yang tidak terkenal, dapat dikatakan demikian, tetapi dari situlah Maria ada. Dari situlah asalnya Maria. Ayat yang ke-27, "Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria."
Maria seorang wanita muda. Yesaya menubuatkan seorang wanita muda dipilih untuk menggenapi rencana Allah. Dari Roh Kudus, Maria dipakai untuk kandungannya, dipakai untuk melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana Allah tidak pernah gagal. Orang melihat seorang wanita, mungkin di antara kita ada ibu-ibu yang merasa kecil, kita tidak dianggap, mungkin kita dianggap remeh oleh orang lain. Tetapi percayalah, rencana Allah tidak pernah gagal. Maria dipakai Allah untuk melakukan kehendak Allah, rencana Allah tentang penyelamatan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya untuk mewujudkan rencana Allah ini, Allah memilih Maria. Tadi saya katakan, sekalipun pada awalnya Maria ini ragu, mungkin karena dia rendah diri mungkin ya, karena tidak terlalu terkenal. Di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 34 di sana dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ada keraguan di sana. Ayat yang ke-38. Setelah Maria merenungkan dan dia percaya Allah tidak pernah salah, dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sempat rendah diri karena kita dianggap remeh oleh orang lain. Wanita-wanita atau ibu-ibu yang saat ini merasa rendah diri, percayalah, kalau ada kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Amsal katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah, ada rencana Tuhan yang akan digenapi melalui hidup kita. The chosen one. Mungkin kita adalah salah satu yang terpilih untuk melaksanakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Selanjutnya, Allah memilih untuk menggenapi rencananya itu dari Nazaret. Tadi saya sudah katakan, Nazaret dianggap remeh, dianggap tidak diperhitungkan. Kita bandingkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-46, Injil Yohanes 1 ayat 46. Di sana dikatakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalimat ini seperti merendahkan. Tetapi kita lihat ketika Yesus lahir, Maria dikenal. Maria berasal dari Nazaret. Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan, juga menjadi terkenal. Bethlehem adalah yang terkecil juga di sana dikatakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, arti karunia saya tulis di sini. Yang pertama, pemberian yang sangat bernilai, pemberian yang sangat dibutuhkan. Arti karunia yang lain, pemberian dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Arti karunia yang lainnya, pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Artinya orang itu sebenarnya tidak layak, tapi kalau sudah dikasih karunia, kalau sudah dianugerahi, siapa yang bisa menolak? Itulah pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Alkitab mencatat bahwa Maria adalah perempuan yang dikaruniai Tuhan, yang diberkati. Itu disampaikan oleh Elizabeth ketika Maria memberi salam kepadanya. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45 dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengenapi rencananya sehingga dia menjadi wanita yang diberkati. Orang lain mengakui bahwa Maria adalah orang yang diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kembali kita merenungkan bahwa percayalah kita dipilih oleh Tuhan. Kita termasuk yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan, menggenapi rencana Allah. Entah bagaimana cara Allah menggenapi rencananya dalam hidup kita, percaya saja Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi alatnya. Tuhan Yesus baik. Kiranya renungan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu
Tuhan Yesus, biarlah kami punya percaya yang sungguh bahwa kami adalah bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Menjadi para wanita, ibu-ibu yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami rendah diri, tidak menghargai karunia Tuhan. Itu sebabnya Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.